Oke teman-teman, kita siap ya ngomongin ini terkait Sinteyong itu dipecat sama PSSI. Kayaknya sih kualitas permainan yang di AFF kali ya. Ini buat gue cukup kaget juga sebagai penikmat sepak bola ya, meskipun gue saat ini tidak terlalu update dengan pemain-pemainnya gitu. Karena ya banyak banget pemain-pemain baru yang dinaturalisasi, atau ya kalau nggak mau bilang naturalisasi itu diaspora ya. Nah, ini berbeda banget zaman-zaman yang gue hafal banget, zaman Bambang Pamungkas, Ponario Astaman gitu, Ilham Jaya Kusuma gitu. Itu hafal banget. Nah, sekarang kebanyakan pemain-pemain naturalisasi itu ya. Nah, berkaitan dengan dipecatnya Sintayong, agak sedikit kecewa juga sih gue. Sedikit shock, kaget pas gue buka Instagram. Dan ini pertama kalinya gue pulang kerja ganti baju timnas. Terus langsung bikin konten. Izin sama istri langsung, gue bikin konten. Oke, siap. Nah, ini karena gue cukup cukup sama lah ya, sayang banget kalau perjuangan dan usahanya Sintayong ini berhenti begitu aja gitu, kayak ibaratnya hubungan di asmara-asmaraan Indonesia nih kayak ngejaga pacar orang gitu ya. Ya, kenapa gue bilang kayak gitu? Sintayong dipecat di hari ini juga dan diumumkan oleh Bapak Erick Thohir. Waktu tadi juga kayaknya ada press conference live gitu di salah satu TV. Gue nggak begitu ikutin karena lagi jam kerja. Yang dimana gue scroll-scroll sosial media TikTok dan Instagram, katanya perbedaan apa ya namanya, komunikasi dan prinsip bermain, kalau nggak salah tolong revisi ya teman-teman yang update soal ini. Terus banyak hal yang sekiranya katanya kurang cocok untuk nanti bersaing di Piala Dunia, katanya seperti itu. Tolong revisi teman-teman karena ini forum diskusi juga untuk kita ngobrol ya. Terus akan diumumkan tanggal 12 eh, Januari ini siapa penggantinya Sinteyong. Nah, Pak Erick Thohir, Erick so asik banget gue. Pak Erick Thohir ini bilang tanggal 12 Januari bakal diumumkan pelatih barunya siapa, katanya dari Eropa. Cuman, ya nama juga gosip yang katanya, atau spill dari Pak Erick Thohir itu pelatih Eropa, tapi udah keluar dari cepuknya itu Fabrizio Romano, yang pecinta sepak bola tahu itu pakarnya transfer marketnya sepak bola ya di seluruh dunia gitu. Nah, rilisnya adalah Patrick Kluivert yang katanya dikontrak 2 tahun dengan 2 opsi penawaran atau negosiasi, apalah gue kurang tahu ya. Nanti kita ikutin ya. Terus gue sedikit sayang dan kecewanya ketika dipecat itu, perjuangan Sintayong ini cukup getir ya dengan kualitas timnas Indonesia yang kalian tahu sering kalah, sering imbang, menang kadang-kadang gitu kan. Baik itu di AFF atau beberapa ajang internasional lainnya, kecuali ya memang lawannya kayak Vanuatu atau pulau apa, pulau Fuji atau pulau apa kurang tahu ya. Nah, ketika Sintayong megang, kita berhasil untuk tembus ke uh, kualifikasi Piala Dunia, berhasil mengimbangi Australia waktu itu, terus berhasil mengalahkan Arab Saudi. Tolong revisi, gue agak lupa skor-skornya, atau siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, itu kita peringkat ketiga kalau nggak salah untuk saat ini ya, kualifikasi Piala Dunia. Dan untuk AFF sendiri, eh, kayaknya mental dari pemainnya juga agak kurang, karena pemain yang diturunkan bukan seluruhnya pemain diaspora atau pemain naturalisasi ya gitu. Nah, ngelihat jejak rekam tilasnya itu, eh, Sintayong ini agak-agak ngambil resiko, karena satu, tawaran yang sebelumnya ditawarkan Indonesia itu cukup besar di China, tapi dia lebih milih untuk di Indonesia dan ngelatih Indonesia dengan bayaran yang tidak seberapa dibanding China. Karena ya, eh, gue lupa karena apa, kayaknya sih karena visi misi dari timnas Indonesia itu jelas, karena pengen tembus ke Piala Dunia ya, kala itu impian halu-halunya ternyata sudah tercapai oleh Sintayong.
Dan jabatan Sintayong sendiri sih seingat gue dia kalau kalau nggak salah dia megang 3 timnas senior, timnas U berapa dan timnas U berapa gitu. Ada 3 kalau nggak salah dan akhirnya dipangkas dan lebih fokus ke kualifikasi Piala Dunia yang dimana itu dipegang oleh dan sama timnas senior. Wah, gue nggak tahu deh ini hancur leburnya perasaan keluarga udah kelihatan ya dari anaknya Sintayong yang nulis caption dan memberikan semangat kepada bokapnya sendiri gitu. Dan beberapa fans timnas Indonesia juga banyak posting tagar stay stay. Ada juga ya, ya udahlah, maksudnya sekecewa-kecewanya sama Sintayong tetap aja dia yang bawa kita untuk timnas kita yang untuk bisa ke jenjang lebih tinggi kualifikasi Piala Dunia. Apalagi ini udah ke peringkat 3 dan sisa-sisanya adalah kita lawan Bahrain, lawan beberapa juga yang gua kira kita bisa stay di peringkat kedua ya, semoga aja gitu. Itu kan 2 sampai ke 4 atau kelima itu kan saling bersaing ya, kecuali 6 gua nggak tahu tuh, gua nggak ingat banget. Nah itu menurut lo gimana sih terhadap eh, penunjukan pelatih baru juga Patrick Kluivert yang dimana tuh pemain timnas Belanda di masa eranya Van Nistelrooy, dia kayaknya penyerang juga ya Kluivert ya, Nistelrooy, terus zamannya Heitinga gitu kan, back Heitinga, nah Van der Sar juga gitu kan. Nah itu gimana, kayak ya tadi gue bilang ngejaga jodoh orang, nanti yang ujung-ujungnya nikmatin Piala Dunia ya Patrick Kluivert, terus jasa-jasanya Sintayong apa. Itu sih dari teman-teman dari gue. Kalau lo punya statement yang up to date, nanti kita bikin konten lagi. Oh ya, sama jangan lupa juga kita ngucapin terima kasih Sintayong untuk hmm, usaha keras, getirnya melatih timnas yang mentalnya akhirnya good gitu kan. Terus sama semua-semuanya deh untuk Indonesia. Ya jangan terlalu patah hati juga Coach Sintayong untuk eh, pemecatan ini, hasil pemecatan ini karena kita di Indonesia masih ada Lina Job Street ngelamar.